Pak Mahmud sempat cerita juga kan di situ ada kayak zaman dulu nih memang ada tempat yang dilakukan penyiksaan gitu, Sar. Tapi kan tadi dia ngasih tahu bahwa dia kerja duduk di kantor. Ini gimana sih? Kok dia bisa ditangkap sih? Apa karena dia pribumi? Ini Jepang sih. Hah? Jepang. Dia orang Jepang? Enggak. Yang tentaranya kok. Soalnya tangannya bukan bule. Yang nangkep dia? Aku cuma ngeliat tangan ya. Jadi ada konflik. Aku nggak tahu apa. Dia sama ada 2 perempuan lagi. Nah itu dia meninggalnya di situ. Nah ini jauh dari sini ya. Jadi kita nggak usah ngebuka. Dia cuma mau menceritakan backstory-nya dia. Sampai kenapa dia ada di sini. Dia emang suka katanya jalan-jalan di sini. Iya. Dia terus begini. Menunjuk ke sana? Iya, terus menunjuk ke sana. Nggak masalah kalau misalnya kita ke sana? Udah cukup dia komunikasinya? Dia mau ikut katanya, nggak apa-apa ya, biarin aja ya. Kalau dia mau ngomong lagi nggak apa-apa, tapi biarin dia. Oke. Normal lagi. Yuk normal lagi aja. Oke, jujur sih, lu lagi ngomong kayak gitu, gue dari tadi nge-merinding terus. Di sini udaranya memang terbuka banget ya. Dan di Bogor ini kan memang udaranya sekarang lagi dingin. Tapi maksudnya ketika dingin gini kan ngebuat kita udaranya jadi ketika tarik napas tuh jadi lebih enak ya mestinya ya. Ini tapi ya Parah. kayak napas gue kayak jadi agak pendek. Gila, banget sih. Ini nggak enak. Oke, kita normalin kamera yuk. Kita sambil jalan ke sana karena susah banget nih kalau cuma satu senter doang nih terangin jalan. Kita normalin lagi kameranya. Oke, kita jalan ke sana. Yuk. Itu yang tempat penyiksaan tahun berapa ya Pak? Ingat nggak Bapak? Si Pak itu masih ada nggak? Pak Mahmud masih ada nggak sih? Kalau nggak coba tanyain dong. Iya, aduh. Ish. Ini dia tadi apa sih, Sar? Dia ngerasa nggak suka atau gimana ya? Hah? Tapi itu bekas bangunan Belanda dulunya. Iya, jadi kata Pak Mahmud tadi kan sempat bilang bahwa itu dulunya bekas bangunan Belanda, yang mana bangunan itu bukan penjara sih, lebih kayak tempat penyiksaan gitu loh, Sar. Dipakai Jepang nggak Pak? Berarti waktu Jepang masuk sempat dipakai juga? Iya dong, maksudnya ketika Belanda sempat kalah, Jepang masuk, otomatis tempat-tempat entah kantor apa pasti dikuasai gitu. Jadi kita cabut, oke? Sana ya. Aku nggak tahu ya kenapa rel kereta api itu selalu ada energi kayak menyimpan residual energi gitu. Sorry, ini ada hubungan nggak sih sama fisika gitu? Karena kan kereta api ini kan juga ada kayak besinya, medan magnet. Makanya kenapa banyak kecelakaan mobil yang terjadi ketika di gardu kereta api gitu loh. Ya aku juga percaya nggak percaya, tapi banyak sekali kejadian yang membuat mobil kayak tiba-tiba mati gitu. Sedangkan kalau misalnya dari sisi fisika sendiri kan sempat bilang bahwa ada kayak gravitasi, ada kayak medan magnet, ada beberapa bahan-bahan yang membuat tempat ini jadi bikin bisa mesin mati seperti itu loh, Sam. Jadi kan kayak tadi Fadi bilang pembangunan rel kereta ini kan udah dari zaman dulu. Iya, dari zaman Belanda dan banyak sekali memakan korban masyarakat kita. Waktu itu kan dijadiin kerja paksa juga, Sar. Iya, dan kita kan juga tidak terrekord semua berapa orang yang meninggal, ada kejadian. Iya, pasti. Kayak gitu-gitu. Jadi emang secara energinya juga ada yang tersisa gitu. Tumpukan demi tumpukan, apalagi. Oke. Dan kadang dari si Mas yang maaf ya, yang ini dari tadi kan kita fokusnya ke sini. Di samping-samping kan banyak penunggunya juga kita dibahas. Tapi kalau kita bahas mereka nggak fokus. Tapi kalau Fadi sekarang ngerasanya sesek nggak? Dari
dari pas lo coba komunikasi. Nggak Sesek. Tapi justru di sini udaranya dingin dan enak banget, dingin banget. lebih Karena kan Bogor memang lagi sejuk ya sekarang ya. Tapi napas gue berat. udah maju dikit. Jadi kalau misalnya Ush. seriously, serius nggak sih ini? Oh, gila sih. Hah? Serius nggak sih? Kan? Wah, ngaco sih ini. Hah? Setiap kita lagi ngomongin tentang sejarah atau apa gitu, pasti ada interaksi gitu loh. It's okay. Maksudnya kita tim Memburu Misteri kan memang kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini, ya kan? Kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini dari berjalan dari background yang tadi kita bilang mengenai kejadian tragis kereta ya yang terjadi di terowongan ketika tahun 2000. Itu yang sebenarnya pengen kita kuak gitu, tapi ternyata ketika kita membahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan sedikit lebih flashback lagi ke belakang, ya salah gue juga sih, gue sempat baca bahwa zaman Belanda ya dulu seperti ini sejarahnya gitu. Mungkin yang tadi Sarah bilang bahwa energi-energi itu yang ingin dibahas, tapi kan kita harus coba fokus. Oke, it's okay Sarah, it's okay. Kita tinggalin aja dulu nggak apa-apa. Kita coba langsung ke terowongan aja yuk. Sar, sebelum kita ke bawah terowongan, tadi gue sempat notice juga kan, Pak RT sempat cerita bahwa sempat ada kejadian seorang wanita membeli sesuatu di warung kopi, ya kan? Kemudian ketika membayar, wanita itu pergi, uangnya itu berubah menjadi daun. Kenapa gue ajak lo ke sini dulu gitu? Karena gue ngerasa bahwa ini harus diperjelas nih. Cerita ini kan cerita real yang ada gitu. Makanya gue ajak lo di atas jembatan dulu. Habis ini baru kita coba lakukan penelusuran sekaligus pembuktian di bawah gitu. Nah, yang jadi penasaran adalah emang zaman sekarang masih ada ya yang kayak gitu ketika uang asli berubah jadi daun. Sebenarnya tapi masalahnya nih kita dapat ceritanya dari orang yang langsung yang ya itu dia gitu. Ada beberapa cerita seperti itu sama pernah terjadi juga. Tapi ya itu dari cerita orang gitu ya. Cuman sekarang kan kalau dilihat secara energinya di sini di atas jembatan ini memang dari tadi ada sosok perempuan. Yang suka mondar-mandir di sini. Dia ada di sebelah Fadi sekarang. Serius lu? Iya. Gila gue merinding banget. Dia suka duduk di sini. Ini? Iya, suka Duduk di sini. Terus nanti pindah lagi ke sana kadang-kadang. Sana. Terus pokoknya nih areanya dia nih. Kadang suka Jadi seluas ini ya area dia pokoknya di atas jembatan ini. Sampai sini sampai sana-sana juga jalan. Dia maksudnya teritorialnya dia gitu. Dilihat dari wujudnya. Apa? Wujudnya apa nih? 19 tahun umurnya. Umurnya 19 tahun. Rambutnya ikal gitu ya. Terus? Diurai. Pakaiannya tuh nggak jelas tapi ada kayak iketan di sini nih.
Kayak obi-obi gitu. Dia pakai kain atasannya cuman nggak. Oh kain. Aku nggak kelihatan ini ya. Bajunya aku nggak. Aku cuma ngelihat ini nih. Dia sekarang duduk. Jangan bahaya. Hah? Bahaya, is okay. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin ini ada hubungannya ya. Jadi dari yang Pak RT cerita tadi, ternyata di sini Sarah mendapatkan respon, reaksi dan juga penggambaran bahwa memang ada sosok wanita. Ini kita masih belum tahu nih, ini apakah wanita yang sama yang melakukan hal tanda kutip ya, yang merubah uang menjadi daun itu. Tapi tadi Sarah sempat bilang bahwa teritorialnya itu lumayan besar ya di atas jembatan ini. Oke. Dan kalau misalnya pemirsa mau tahu, sekarang ini kita tepat berada di atas jembatan, di mana jembatan ini adalah terowongan dari terowongan kereta Paledang. Dan mungkin pemirsa juga sempat membaca bahwa kejadian ini memang sangat tragis sekali. Dan mau kita coba langsung turun aja ke bawah. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin kita langsung coba turun ke bawah. Kita tinggalkan dulu teritori dari si wanita yang itu. Mudah-mudahan ada korelasinya juga sih antara cerita tadi. Sebenarnya pasti Sarah sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Kenapa kita tidak melakukan pembuktian di sini? Karena lagi-lagi tujuan utama kita adalah ingin mendapatkan cerita misteri yang ada di kerawalnya di bawah. Di terowongan situ. Oke. Boleh tahu ini siapa? Kenapa? Lehernya? Jadi nggak bisa ngomong karena lehernya. Biasa kita mendapatkan reaksi ini dari sosok makhluk yang ada di sini. Tapi ketika tadi detek, ternyata ini sosok yang mana lehernya terluka, makanya dia tidak bisa ngomong. Ini tangannya dingin banget nih. Mantap, yuk. Tok, ya. Minta air, boleh minta air. Bisa Memburu Misteri, ini juga di luar dari dugaan kita ya. Ternyata kita mendapatkan respon. Ternyata salah satu tim kita ini orang audio, Anto sempat kayak kemasukan gitu. Cuman tadi sosok yang masuk ini ternyata apa? Lehernya ada terluka, makanya dia tidak bisa bicara apapun gitu. Tapi udah kita coba benerin. Yaudah kalau gitu kita tetap lanjutin deh. Kita mau ke arah terowongan. Tapi sebelum itu kita ada satu lokasi. Ini di mana ada cerita juga di situ mengenai tragedi kereta, tapi bukan tragedi trek kereta yang kejadian tahun 2000. Nah, mungkin kita langsung ketemu sama narasumbernya. Tadi tim kita udah janjian di sana ya? Di mana? Di sana. Oh, udah ada. Oh, itu tuh. Oh, ya yuk.